Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli tanah dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Nusron memastikan bakal mengedepankan prinsip keadilan agar investasi bisa terus berjalan dan masyarakat kecil bisa mendapatkan hak atas tanah seperti layaknya pengusaha besar di Indonesia. Hal itu dikatakan Nusron Wahid usai serah terima jabatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Kementerian ATR BPN pada Jakarta Selatan Senin malam. Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat tugas untuk menjaga aset negara dari Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Dia ditugaskan menata ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan ekonomi tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia. Selain itu, dia juga akan mengoptimalisasi pemanfaatan lahan negara yang selama ini tidak digunakan secara produktif. Nusron menyatakan lahan-lahan yang tidak terpakai harus segera dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perumahan, perkebunan, maupun pertanian. Ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pemerataan, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi. Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektar, tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah. Ya. Sehingga ada unsur pemerataan. Tapi dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi dan mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan. Jadi 3, keadilan, pemerataan, tapi tidak mengganggu iklim investasi dan tidak mengganggu keberlanjutan. Oke? Nomor 2, program nomor 2 yang harus kita lakukan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih bermanfaat, lebih produktif. Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah dan sebagainya, apakah untuk pertanian, apakah untuk perkebunan, tapi harus segera produktif. Karena kalau nggak produktif itu nanti mubazir. Nah, yang nomor 3 adalah penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan. Supaya apa? Dengan mengedepankan tadi prinsip keadilan. Supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Saya kira itu cukup.